Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya'i, ya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim meskipun datangnya belakang, tapi disebut Abul Anbiya. Ya qala ya bunayya, berkata Nabi Ibrahim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Bayangkan yang sangat disayangkan itu, ya, disayangi luar biasa. Ya bunayya, wahai, inni ara fil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya aku ada melihat dalam mimpi, Allah perintahkan anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'du, fa yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man wajada sa'atan ay yudhhiya falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sadaqallah wa balagha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Syarul muslimin wal muslimat hadirin hadirat jamaah majlis kajian masjid rahimakumullah. Langsung saja bicara udhiyah, kurban atau an-nahru, ini tidak terlepas dari sejarah. Ada sejarahnya, ada syariatnya, ada falsafahnya. Mudah-mudahan waktu yang singkat ini bisa permuat semuanya. Sejarah kurban itu tidak pernah bisa dilepaskan dari perjalanan ujian hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim disebut dalam kana ummatan qanitan lillah. Nabi Ibrahim seorang diri, tapi Quran menggambarkan dalam bentuk ummatan. Kalau umat itu enggak satu. Umat itu banyak umat. Kenapa disebut kana Ibrahimu ummatan qanitan lillah? Kok seorang diri tapi ditampilkan dalam bentuk bahasa umat? Karena sifat-sifat yang mulia ada terkumpul pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim itu disebut Abul Anbiya'i, ya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim meskipun datangnya belakang, tapi disebut Abul Anbiya. Maka ketika para sahabat bertanya, mal adahi ya Rasulullah, apa itu udhiyah? Nabi katakan, millatu abikum Ibrahim alaihissalam. Kalau kalian tanya apa itu udhiyah, kurban, millatu abikum Ibrahim alaihissalam, dia adalah millah, ajarannya abikum, ayah kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi memang syariat kurban itu bersumber daripada syariat millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya akan setback ke belakang bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketaatannya. Jadi kalau kita kurban itu tidak mempersembahkan kurban kepada Allah, karena la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah nyatakan la yanalallaha, Allah tidak memperoleh dari kalian, tidak sampai kepada Allah, luhumuha, daging-dagingnya, wala dima'uha, juga tidak darah-darahnya.
Apa yang sampai? Walati yanaluhu taqwa minkum, yang sampai kepada Allah itu adalah ketaatan kita. Ketaatan kita. Jadi semua motivasinya karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kalau kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menjalani kehidupan berat. Harus berhadapan dengan Nimrud. Orang bilang Nimrud. Harus berhadapan dengan ayah atau dipahami pamannya, ya, berdakwah di hadapan ayah atau di hadapan paman. Bahasa Arab tuh abun bisa jadi ammun, ya. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. Kenapa engkau menyembah yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, dan tidak bisa mencukupi? Jadi pendekatan rasional terhadap dakwah kepada ayah dan pamannya, kenapa disembah? Ma la yasma wa la yubsir wa la yughni anka syai'an, yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa mencukupi. Jadi pendekatan logika dakwah itu luar biasa. Kenapa menyembah itu enggak bisa dengar? Kayaknya tauhid luar biasa. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dibentak Nabi Ibrahim alaihissalam oleh ayah atau pamannya, "Illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau kau tidak henti, kalau engkau tidak henti menyampaikan apa yang kau sampaikan, la arjumannaka, aku pasti akan merajammu, wahjurni maliya, sudah tinggalkan aku. Nabi Ibrahim, sa'astaghfiruka rabbi innahu kana bi hafiya. Sa'astaghfiruka rabbi, saya akan mohonkan ampunan untukmu wahai ayahku, innahu kana bi hafiya, Allah kepadaku sangat sayang. Masih didoakan juga. Ujiannya berhadapan dengan Nimrud. Kalau soal dibakarnya itu masalah kecil juga. Berhadapan dengan ayahnya juga atau pamannya untuk dakwah itu juga terbilang. Yang berat itu ketika harus menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini kelahiran Ismail alaihissalam dalam Al-Qur'an itu, kalau dalam Bible itu yang disembelih Ishak. Meskipun para ulama dalam kajian kita juga ada mengatakan Ishak, tapi yang muhtamad itu yang disembelih itu adalah Nabi Ismail. Itu bayangkan anak yang diinginkan kelahirannya, Allah perintahkan untuk disembelih. Quran menggambarkan falamma balagha ma'as sa'i. Ketika anak itu sudah tumbuh, sudah bisa berusaha, sedang enak-enaknya orang Betawi bilang. Lihat. Falamma balagha ma'as sa'i qala ya bunayya, berkata Nabi Ibrahim kepada putranya, ya bunayya, wahai anakku. Bayangkan yang sangat disayangkan itu. Ya. Disayangi luar biasa. Ya bunayya wahai inni ara fil manami anni adzbahuka. Sesungguhnya aku ada melihat dalam mimpi, Allah perintahkan anni adzbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Ini ketika orang bertanya tentang kok syariat bisa lewat mimpi, ini mimpinya ru'yatus salihin. Jadi bapak-bapak jangan ikut-ikut kalau mimpi nyembelih anak terus besoknya dipotong anaknya. Iblis itu ru'yatus salihin, mimpinya orang soleh itu luar biasa karena diawali dengan kesolehan, maka mimpinya bukan hanya sekedar bunga tidur. Maka disampaikan ini arafil manami anni adzbahuka, aku ada melihat dalam tidurku aku menyembelihmu, tapi masih fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim tidak ingin anaknya ini besar tidak diiringi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya kita saja, istri, anak-anak kita hidupnya supaya mendapatkan keridhaan. Inni ara fil manami anni adzbahuka, aku melihat dalam tidur aku menyembelihmu, fanzur madza tara, maka bagaimana? Jawab ya abati fal, enggak banyak tanya. Bagaimana mungkin ayah? Kok aku disembelih? Ya abati an ma tu'man. Sedikit mengkaji bahasa agama, bahasa Al-Quran.
Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, seorang mufassir rahimahullah, meninggal kira-kira 9 tahun yang lalu. Al-Quran menyajikan bahasa ya abatif, al-wahai ayahku, lakukanlah. Tapi ma tu'maru, bukan ma turidu. Ya abatif al-ma tu'maru, wahai ayah, lakukan saja ma tu'maru, apa yang diperintah oleh Allah kepadamu. Jadi dasarnya, kalau itu dasarnya perintah Allah, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kau akan mendapatkan aku ayah tergolong orang-orang yang sabar untuk memberi perintah Allah. Bukan ma turidu, ya abatif al, wahai ayah, lakukan saja apa yang kau mau. Kalau keinginanmu aku nggak mau. Maka bahasanya ma tu'maru, bukan ma turidu. Kalau dasarnya keinginanmu, itu keinginanmu sebagai manusia. Tapi kalau ma tu'maru, dasarnya perintah. Jadi bahasanya luar biasa. Ma tu'maru bukan satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah aku akan tergolong orang-orang yang sabar. Sebelum ayat ini kita akan menginjak bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus menempatkan seorang istri yang dalam keadaan hamil. Quran menyatakan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Bayangkan, ini seorang, alhamdulillah ada ibu-ibu hadir. Ini miniatur sebuah keluarga yang luar biasa. Maka disebut Nabi Ibrahim itu perlambang sebuah keluarga yang luar biasa. Iya. Bayangkan dalam keadaan hamil tuh Sayyidatu Hajar, kan dua, Siti Sarah melahirkan Ishak, kemudian Ismail terlahir dari rahimnya Sayyidatu Hajar. Itu dalam keadaan hamil Allah perintahkan untuk menempatkannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhanku, inni sesungguhnya aku askantu telah menempatkan min dzurriyyati daripada anak keturunanku, biwadin pada satu lembah. Mekah itu lembah. Biwadin ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tumbuhan, jangankan manusia, tumbuhan saja tidak ada. Bapak Ibu, kita jangan membayangkan Mekah itu zamannya sekarang. Jangan membayangkan Mekah pada masa Rasulullah sudah ramai dengan pasar, sudah ramai dengan dangdutan, dengan ramai segala macam, gemerlap dunia. Bayangkan Mekah di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kita tahu Mekah zaman Nabi Ibrahim itu digambarkan Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin, ya Rabb, aku menempatkan keturunanku pada satu lembah, ghairi dzi wadin, pada satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada pertumbuhan. Jadi kita bayangkan bagaimana itu saat itu Mekah, yang jangankan manusia, tumbuhan ghairi inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang disucikan. Jadi seorang istri yang dalam keadaan hamil masih bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sejarah. Apa kata Siti Sayyidatu Hajar kepada suaminya Ibrahim alaihissalam? Amaraka rabbuka ya Ibrahim. Ya wajarlah seorang istri bertanya, saya ditempatkan di sini, jangankan manusia, tumbuhan saja nggak ada. Itulah kemudian air Zam-Zam menjadi sejarah. Bagaimana saya harus bertempat tinggal di sini dalam keadaan mengandung putramu Ibrahim alaihissalam, biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Nanya istrinya, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang memerintahkan engkau untuk menempatkan aku di lembah ini? Masih tanya, qala na'am.
Suami tercinta, benar istriku tercinta, ini dasarnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Benar wahai istriku, Allah yang perintahkan aku untuk menempatkan, mendengar jawaban itu, karena ini dasar perintah sama dengan putranya. Idzan lan yudayyi'anallahu. Kalau itu dasarnya perintah Allah kepadamu wahai suamiku tercinta, idzan kalau begitu lan yudayyi'anallah, Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kehidupan kita kalau dasarnya perintah. Ini menjadi semangat kita berjuang di jalan Allah. Jangan takut. In tansurullaha yansurkum. Barangkali istri-istri kita tidak akan sanggup. Yang transmigrasi aja pulang ke Jawa dulu karena serem di Lampung itu, di mana-mana, balik lagi ke Jawa nggak betah. Bagaimana kalau dibayangkan ditempatkan biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram? Nggak ada yang tanya istri kita kenapa sih tempatkan di sini, langsung pulang saja. Tapi Sayyidatu Hajar masih bertanya, amaraka rabbuka ya Ibrahim, apakah Tuhanmu yang telah perintahkan engkau untuk ini? Qala na'am, betul istriku. Idzan lan yudayyi'anallah, kalau begitu Allah tidak pernah akan menyia-nyiakan kita. Sudah ditempatkan, ditinggal loh, nggak ditemani sampai mencari air. Yang kemudian lahirlah sejarah Zam-Zam itu sendiri, bolak-balik Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, tidak ada. Ini perjuangan luar biasa Nabi Ibrahim. Maka dikatakan dia Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Sudah selesai singkat episode itu, terlahir anak ini Ismail alaihis. Ya. Nabi Ibrahim itu diperebutkan. Yahudi klaim Ibrahim itu kami, Nasrani klaim Ibrahim itu kami. Allah jawab, maka na Ibrahim Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Jadi salah klaim-klaim Yahudi kalau Ibrahim itu kelompok mereka, Ibrahim itu Nasrani. Bukan. Allah jawab, maka na Ibrahimu Yahudiyyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Bukan Yahudi, bukan Nasrani, dia adalah orang bawa ajaran lurus dan dia seorang muslim yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu keturunan Ibrahim alaihissalam. Rasulullah itu keturunan Ibrahim alaihissalam, sebagaimana Rasul sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih. Ya, innallaha astafa Ismaila min walad Ibrahim. Innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah pilih Ismaila, Nabi Ismail, min walad Ibrahim, dari keturunan Nabi Ibrahim, bukan Ishak. Meskipun setelah itu wa basyarnahu bi Ishak, dan kami beritakan bahwa akan lahir lagi nanti Ishak. Itu buah dari keikhlasan berkorban. Diberi lagi sama Allah anak namanya Ishak. Innallaha astafa Ismaila min waladi Ibrahim. Allah pilih Nabi Ismail dari keturunan Nabi Ibrahim. Yang dipilih itu Nabi Ismail. Dipilih lagi wastafa Adnan min Ismail, dan Allah pilih Adnan dari keturunan Ismail alaihissalam. Wastafa Quraisyan min Adnan, dan Allah pilih kabilah Quraisy itu yang terbaiknya dari keturunan Adnan. Wastafa Hashiman min Quraisyin, dan Allah pilih Bani Hashim itu yang terbaik dari kabilah Quraisy. Terakhir wastafani min Hashimin, dan Allah pilih aku yang termulia dari keturunan Bani Hashim. Jadi urutannya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Adnan, Quraisy, Bani Hashim, baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dalam khiyarun min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin min khiyarin. Yang terbaiknya Ibrahim alaihissalam, yang terbaiknya Ismail alaihissalam, yang terbaiknya Adnan, yang terbaiknya Quraisy, yang terbaiknya Bani Hashim, yang terbaiknya wastafani min Hashim. Allah pilih aku yang terbaik dari Bani Hashim. Jadi salah, makanya Allah jawab, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslim. Sudah terlahir anak. Bayangkan kelahirannya dinanti-nantikan.
Ini balakum mubin, ujian yang luar biasa. Tumbuh. Falamma balagha ma'usaya, ketika sudah sampai usia bisa berusaha, dia katakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Ya, bagaimana pendapatmu? Qala ya abati fal ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya Allah, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Jadi seorang ayah taat kepada Allah, seorang anak taat kepada Allah, seorang istri taat kepada Allah. Sudah. Luar biasa bagaimana. Itu yang kemudian godaan iblisnya luar biasa. Maka kalau bapak melompat jumroh, ula, wusta, aqabah, karena paktilasnya harus dipelajari. Kalau bapak nanti melontar jumrah, itu napak tilas bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berjuang untuk tetap memenuhi perintah Allah di tengah godaan iblis yang luar biasa. Kalau bahasa kita bagaimana masuk akal, cuma berdasarkan mimpi engkau mau lakukan itu. Makanya ketika sudah berserah diri, pisaunya sudah diletakkan di lehernya Ismail alaihissalam, wa nadainu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'yah. Dan kami panggil dia, hai Ibrahim, kau sudah membenarkan mimpi. Tapi sebelum penyembelihan itu godaannya luar biasa. Bapak nanti kalau umroh minta diantarkan, di situ ada monumen, disitulah disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam oleh ayahnya Ibrahim alaihissalam. Kalau bapak ke Mina, itu ada bukit, dibuat monumennya di situ. Godaannya di tempat jumrah. 3 tempat, ula, wusta, aqabah. Sudah digoda, anak kau cintai, kau sayangi, kau harapkan kelahirannya, harus kau sembelih cuma berdasarkan mimpimu. Hebat. Bismillahi Allahu akbar, rajman lisyayatin waridan lirrahman. Begitu bacaan kita kan? Ya, bismillahi Allahu akbar minimal, rajman lisyayatin waridan lir, bismillahi Allahu akbar, ridan lirrahman, mengharapkan keridaan Allah, rajman lisyayatin, merajam, lemparan untuk setan. Enggak 1 kali, karena melontarnya 7 kali. Jadi godaannya berapa kali? 7 kali pada 1 tempat. Selesai, belum menang, dan iblis masih berusaha. Yang kedua, wuswa, digoda lagi, lempar lagi 7 kali. Masih belum, aqabah, digoda lagi, dilempar. Selesai, dibawa ke bukit dekat Mina. Subhanallah, Quran menggambarkan falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah berserah diri, wa tallahu lil jabin, dan sudah meletakkan pisau di lehernya. Ini bukan last minute, tapi last second. Bukan last minute, bukan pada menit, tapi last second. Sampai detik-detik terakhir pun Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak tahu, Ismail alaihissalam pun tidak tahu kalau nanti wa fadainahu bidzibhin azim. Jadi ketika sudah bukan last minute, last second pun Nabi Ibrahim masih percaya bahwa dia akan menyembelih putranya Ismail sesuai dengan perintah Allah. Last second, pada menit, pada detik-detik terakhir. Bayangkan ketat. Ada penulis Islam namanya Hassanain Haikal, penulis Mesir Hassanain Haikal. Beliau tulis kitab Hayatu Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad SAW, tapi karena berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan leluhurnya, jadi sejarah kurbannya juga diceritakan juga. Sampai kemudian Rasulullah itu terlahir juga karena keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hassanain Haikal itu tulis sebuah kisah yang tidak disebut dalam Al-Quran. Ketika sudah saat penyembelihan tiba, yang mau disembelih, Nabi Ismail itu masih berpesan kepada ayahnya. Kata Nabi Ismail, ayah, bila sudah tiba hari penyembelihan, ayah tajamkan pisaunya. Sunnah Nabi. Mana yang tukang potong sini?
Ada yang biasa motong? Ada. Oh, Bang Asra. Nah, itu sesuai dengan posturnya. Sapinya takut duluan ini. Tapi hati-hati salah potong, nanti yang dipotongnya motong malah dipotong. Itu sunnah Nabi. Nabi katakan innallaha katabal ihsan ala nafsi. Allah itu menetapkan ihsan, bersifat baik, ala nafsi, pada dirinya sendiri. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalaupun kalian harus berperang, kalian harus indah berperangnya. Ihsan. Jadi dalam Islam tuh nggak ada menikam musuh dari belakang. Hebatnya, orang lain sering curang. Islam tuh fa ahsinul qitlah, maka baguskanlah. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Kalaupun kalian menyembelih, indahkan sembelihanmu. Binatang kita potong itu jangan disembarangan, jangan ada kezaliman, kata Nabi. Fa ahsinudz dzibha, maka sempurnakan, indahkan sembelihanmu. Bagaimana mengindahkan? Wal yurih ahadukum safratahu. Tajamkan salah seorang, ya, wal yuhidda ahadukum safratahu. Hendaklah salah seorang kalian menajamkan pisaunya. Bang, tajamkan pisaunya, Bang. Udah diasah belum? Nah, siap. Untuk apa? Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah ia membuat nyaman hewan sembelihannya. Maka yang hebat itu potong, tempelkan, tarik. Jadi enggak mau Bapak disembelih begitu. Tempelkan, tarik. Maka goloknya yang tajam. Maka saya orang Betawi, biasanya orang Betawi itu punya golok setahun dipakai 2 kali. Kalau Idul Fitri suka ada kumpulan beli kebo, nah, potong pakai, yang kedua Idul Adha. Jadi nggak boleh dulu pakai yang lain untuk menjaga ketajamannya. Wal yurih. Dan ini yang dipesankan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya. Ayah, bila tiba saat penyembelihan, tajamkan pisaunya, ayah. Jadi last second pun Nabi Ismail yakin bahwa dia akan disembelih, maka dia pesan. Jadi nggak diberitahu sama Allah. Ini rekayasa, sudahlah ayah, nggak usah ya, ntar juga kami diganti. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus, kami ganti Ismail itu dengan sembelihan yang kuat, yang bagus, yang gemuk. Itu karena ketaatan. Maka tajamkan pisaunya agar aku tidak merasakan sakit yang berkepanjangan. Jadi last second masih yakin kalau dia akan makanya ada pesan itu. Yang kedua, Bu, jika saat penyembelihan tiba, jangan engkau lama tatap wajahku. Jika sudah saat tiba, jangan kau berlama-lama menatap wajah. Bayangkan, Pak, akan menyembelih anak, kalau lama kita memandangnya, akan kita, oh sayang bener, gak jadi deh. Makanya dipesankan, jangan pandang lama-lama, cepat sembelih. Ya abatif al-matu marusatajiduni insyaallah nasodin. Cepat kena. Bayangkan. Yang ketiga, bila nanti sudah terjadi penyembelihannya, jangan ayah tunjukkan bajuku yang berlumuran darah ini kepada ibunda tercinta. Seorang ibu, suaminya bilang, Bu, ini baju anak lu nih, tadi gue potong, berlumuran darah. Semuanya akan menghilangkan keikhlasan, keridhaan atas perintah Allah. Jadi perjuangan luar biasa. Maka falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kau sudah membenarkan mimpimu, wa fadainahu bidzibhin adzim, dan kami ganti, kita tebus dengan sembelihan. Ini wujud ketaatan namanya. Barangkali ujian kita tidak seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Rasulullah SAW sendiri diingatkan oleh Allah. Kenapa harus menceritakan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau? Wa kullan naqussu 'alaika. Ya, dan masing-masing kami ceritakan atas dirimu, hai Muhammad, berita-berita nabi.
Ya, linusabbit bihi fuadak, untuk kami kuatkan hatimu. Nabi Muhammad saja diceritakan bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salam berat, Nabi Isa alaihi salam berat, sampai Rasulullah wa kullan naqussu 'alaika min anba'i linusabbita bihi fuadak, untuk kami kokohkan. Kita perjuangan kita enggak, sudah sejarah masuk ke barang syariatnya. Inna a'tayna. Makanya dalam bahasa, dalam tanda kutip, Nabi sedikit agak mengancam, ya, dalam bahasa tarhib namanya, menjerakan. Man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Ya, dikasih rezeki banyak gitu kan. Jadi sebetulnya 1 tahun itu kambing bisa kita beli, jangankan kambing, sapi bisa kita beli. Mana yang masih ngerokok, Pak? Mana yang masih ngerokok? Catat berapa rupiah dihabiskan 1 hari. Kalau rokoknya di Samsu 20.000, 2 bungkus 40.000, kali 7, udah kali 4, kali 12, tercengang kita menghabiskan uang kita untuk. Maka Allah firmankan, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada Muhammad al-kautsar. Al-kautsar itu ada 2 makna. Al-khairul katsir, kebajikan yang banyak. Yang kedua, nama sungai di dalam surga. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah berikan kepada Muhammad al-kautsar, ay al-khairal katsira, kebajikan yang banyak. Bukan hanya kepada Rasul, kita pun umatnya dibagi. Kalkulasi saja nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, diberi banyak gitu. Pernah saya sampaikan sebuah riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini di hadapan para sahabat. Kata Nabi, nanti di akhirat ada orang yang minal muskilin wal mukhibbin. Pernah saya sampaikan ya? Ya, yang belum pernah dengar saya sampaikan lagi. Di hadapan sahabat, Nabi katakan nanti manusia itu di akhirat di hadapan Allah ada yang tergolong minal muskilin, ada orang yang bebannya berat, wal mukhibbin, dan ada yang bebannya ringan. Sahabat itu mendengar ucapan Nabi, kata Nabi nanti di akhirat ada golongan yang minal mukhibbin, yang ringan bebannya, wal muskilin, dan yang berat bebannya. Sahabat ada yang bertanya, am ana minal mukhibbin awil muskilin? Ya Rasulullah, apakah aku ini tergolong orang yang ringan beban atau yang berat bebannya nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Nabi bertanya lagi kepada orang itu. Apa kata Nabi? Alaka ta'amu yaumin, alaka ta'amu yaumin, saya makan bersama keluarga saya hari ini. Apakah kau punya makanan untuk esok hari? Esok? Qala na'am. Benar ya Rasulullah, untuk esok saya masih ada stok. Nanya Nabi lagi. Alaka ta'amu ba'da ghadin, apakah saudara punya makanan untuk lusa sesudah esok? Hari ini ya Rasulullah saya ada makanan, untuk besok masih ada stok. Untuk lusa, mali ta'am ba'da ghadin, untuk esok lusa saya tidak punya lagi ya Rasulullah. Qala innaka minal mukhibbin. Kalau begitu saudara orang yang tergolong ringan bebannya di hadapan Allah, karena untuk lusa saudara tidak punya stok makanan. Kita di mana? Kita di mana? Itu orang yang lusa tidak punya makanan. Kata Nabi, nanti kau di akhirat orang yang ringan bebannya karena lusa nggak punya makanan. Bapak punya tabungan, punya simpanan, punya mana aset di mana-mana. Nanti di akhirat tergolong apa? Minal muskilin. Minal muskilin, tergolong orang yang beban beratnya di hadapan Allah, karena bukan hanya untuk lusa, untuk 5 tahun ke depan barangkali kita sudah punya simpanan.
Kalau begitu bagaimana Ustaz? Apa harus? Enggak, tetap simpan. Asal bisa dipertanggungjawabkan di hadapan, selesai deh. Selesai. Cuma yang ringan itu kata Nabi, kalau lusa kau tidak punya stok makanan, kau nanti ringan di hadapan Allah. Kalau kita lebih banyak punya, akan lebih banyak pertanyaan soal harta kita, itu masalahnya. Tapi kalau inna a'tainakal kausar, jawab fasalli li rabbika wanhar, selesai. Jadi pertanggungjawaban nikmat itu bukan hanya sekedar alhamdulillah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Biar anak keturunanku itu orang-orang yang menegakkan salat. Ya. Yang menegakkan salat. Maka ada doa dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ini doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an. Balik lagi, inna a'tainakal kausar. Makanya sebetulnya tidak ada kemiskinan atau berkurang kemiskinan kalau kita yang diberikan oleh Allah kelapangan rezeki. Kan kita prihatin, ini mohon maaf bukan bicara isu sara. Pemurtadan umat itu terjadi di Cikembar, di Sukabumi, Banten Selatan, itu terjadi. Itu yang diisyaratkan oleh Nabi, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi bahasa kurban ini sebetulnya media dakwah untuk menyelamatkan akidah umat. Ini mohon kalau kita ini barangkali sudah tidak pantas untuk menerima, tidak pantas untuk menerima. Saya sering kasih pesan, saya bilang orang-orang di sini nggak pantas untuk menerima, sudah sering ketemu daging. Maka kalau sudah diberikan oleh Allah inna a'tainakal kausar, jangan takut. Tadi hadis yang Nabi katakan, kalau engkau masih menyimpan untuk lusa, engkau tergolong orang yang berat bebannya di hadapan, nggak usah takut. Asal nanti inna a'tainakal kausar, jawab fasalli li rabbika. Salat. Alhamdulillah itu banyak yang bisa ngomong. Tapi Quran menyatakan doa Nabi SAW, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ini wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika. Maka fasalli jawabannya kita salat, wanhar berkorbanlah. Subhanallah. Ketika Nabi menyatakan ini hadis, sahabat itu kan agak diingatkan, man wajada sa'atan, siapa orang yang sudah mendapatkan kelapangan rezeki li'an yudhhiya, untuk bisa berkurban, falam yudhhi, tapi ia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangankan sholat bersama Nabi, mendekati tempat sholat Nabi, fala yaqrabanna musallana, jangan nyampur dia bersama kami. Itu zaman Rasulullah. Sudah sahabat tergerak untuk melakukan itu. Makanya pahala yang didapatkan dari itu setiap bulu, berapa bulu pada kambing, sya'rah, selembar rambutnya berapa lembar rambut pada kambing, itu semuanya menjadi kumpulan pahala dari bulu, dari darah, dari rambut yang ada pada hewan kurban. Kayaknya Nabi pesankan kepada putrinya Fatimah Zahra, idhabi ila udhiyatiki, ya Fatimah idhabi ila udhiyah, hai Fatimah kau berangkat sana ke tempat sembelihanmu. Jadi ibu-ibu silakan, kalau yang mau motong afdal ibu. Di Pondok Pinang itu ada ibu Pondok Indah, sudah tua, dia suka kurban sapi. Ibu mau potong, saya mau potong sendiri Pak Ustaz. Nenek-nenek Pak, luar biasa. Kalau kayak Bang Asraf sih wajar aja gitu. Sapinya juga takut dia. Nenek potong Abdul. Kata idhabi ila udhiyatiki, ai putriku kau berangkat sana ke tempat sembelihan hewan. Fa innaha bi awwali qutratin min damiha yughfaru laki min, karena setiap tetesan yang menetes
ke bumi itu akan mengampuni dosa bagimu. Satu, berapa tetesan darah itu akan mengampuni dosa kita. Sebelum darahnya netes ke bumi, itu pahalanya sudah sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Terakhir, dalam sebuah hadis, dari sekian banyak hadis soal kurban, kata Nabi, azimu dohayakum. Kalau kurban itu yang gemuk lah Pak. Maka beli 3 bulan sebelum Idul Adhanya. Beli 3 bulan sebelum Idul Adhanya. Titipkan 2 orang, suruh dirawat sampai 3 bulan. Ya, biar nanti kalau sudah saat penyembelihannya, kata Nabi, azimu dohayakum, gemukkan hewan kurban. Fa innaha ta'ti yaumal qiyamah matayakum, karena akan datang nanti pada hari kiamat dia sebagai kendaraan kalian. Ya, insyaallah rezeki yang kita infakkan untuk udhiyah baru sebagian kecil dari rezeki Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan menjadi penggugur dosa kita semuanya, tambahan pahala kita semuanya, syiar kita yang lebih penting lagi untuk dakwah Islam, menyelamatkan umat dari pemurtadan kelompok yang lain karena kemiskinannya. Insya Allah kita semua tidak pantas untuk menerimanya, dan kita berikan pada daerah-daerah yang memang sangat betul-betul saya sering mengalami. Saya lihat betul-betul kami baju lebaran itu kalau 1 tahun masih bagus kami beli, kadang-kadang 3 tahun sekali beli baju lebaran. Daging itu nggak ketemu Pak. Ketemu ini kurban itu, karena apa? Sangat miskin. Inilah yang menjadi sasaran kelompok-kelompok tertentu untuk pemurtadan akidah umat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kalau ada. Silakan kalau ada yang ingin pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan, kalau dari di zaman itu kan turun dua tahun. Ya, Waalaikumsalam. Ini ada pesan dari beliau nih, berangkatin gue ke Mekah dong. Dulu zaman saya terakhir haji tahun berapa itu? Jadi kalau habis tawaf itu, ya mau sa'i itu bisa turun ke bawah. Sekarang udah ditutup karena bisa mengganggu pelaksanaan tawaf luasnya, maka ditutup. Dulu waktu saya haji terakhir bisa turun ke bawah, jadi bisa lihat sumur Zam-Zam yang itu, mudah-mudahan saya tidak hilap, ada 6 pipa diameternya sebesar tiang ini yang memompa air dari dalam ke atas, yang disuplai ke Madinah, Mekah, bahkan seluruh dunia menikmatinya. Makanya kata ulama, bukan sumur Zam-Zam ini, lautan Zam-Zam. Bayangkan 6 pipa diameter besar gini memompa air ke atas. Jangankan sebesar itu, barangkali kalau ini 24 jam dipompa kering itu sumur, betul kan? Ini mukjizat. Mukjizat yang berasal dari sejarah itu, bagaimana Sayyidatu Hajar ya mencari minum ya setelah melahirkan putranya Ismail alaihissalam, itu nampak tilasnya Zam-Zam. Maka tidak ada air yang paling mulia di dunia ini kecuali Zam-Zam. Ya, Zam-Zam itu kalau kita beda. Jadi orang menipu ini Zam-Zam atau bukan beda sekali. Ini mukjizat. Ya, maka dikatakan Zam-Zam 5 suribalah. Kalau Bapak minum air Zam-Zam, niatkan apa yang Bapak inginkan. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika, kita minum Zam-Zam. Jadi luar biasa itu. Jadi sudah bukan sumur itu. Logikanya dinikmati sejak kapan?
Zam-zam itu dinikmati sejak kapan? Zaman Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kiamat nanti. Itulah kata Nabi, Zamzamu lima syuribala. Air Zamzam itu tergantung untuk apa engkau niatkan. Maka tidak ada air yang lebih di dunia ini. Ya, pertama Zamzam, summan nil, summa bakil anhar. Ya, kata ulama, yang paling mulia air di dunia ini pertama Zamzam, air Zam, summan nilu, kemudian sungai Nil. Sungai Nil itu sejarah. Sungai Nil itu bagian dari sejarah Islam juga berkaitan. Ya, Zamzamu, summan nilu, summa bakil anhar. Air Zamzam, kemudian sungai Nil. Yang ketiga bakil anhar, sungai-sungai yang lainnya, Bengawan Solo, Musi, apa lagi? Berantas, apa lagi, Pak? Yang paling mulia itu Zamzam, air di dunia. Zamzam, summan nilu, summa bakil anhar. Kemuliaannya. Ya, jadi udah ditutup, udah nggak bisa lagi kita lihat. Karena apa? Untuk memperluas area tawaf. Dulu terhalang, sebab ada dari sana ke sini tuh lebarnya, turun ke bawah tangga. Dan orang-orang dulu biasanya kalau sudah selesai tawaf suka membasahi ininya dengan air Zam-zam, meskipun itu sebetulnya air Zam-zam untuk minum. Cuma kita tidak bisa dilepaskan untuk sebuah konsep tabarukan. Ada keberkahan orang-orang dulu tuh. Biasanya mereka pesan nanti kalau ayah mati, nanti bungkusnya kain kafannya dengan kain kafan ihram ayah. Dulu selesai haji, ayah pernah juga cuci dengan air Zam-zam gitu. Orang tabarukan aja gitu ya. Jangan dinilai syirik, jangan. Cuma manfaatnya bukan untuk itu. Tapi ketika konsep tabarukan itu yang kemudian ulama-ulama mengajarkan, sampai mereka berpesan, kalau ayah meninggal, ibu meninggal, nanti kain kafannya tolong dengan kain kafan ihram yang pernah ibu ayah dulu pakai gitu ya. Itu begitu biasanya ya. Jadi udah nggak ada lagi. Filosofinya saya nggak bisa bawa karena waktunya nggak cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan berulang. Hukum atau caranya berkorban untuk yang tidak meninggal, orang tua atau bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih paling afdal itu untuk yang hidup. Ya, yang afdal itu untuk yang masih hidup. Meskipun ada pendapat ulama boleh juga untuk yang sudah meninggal. Kalau yang sudah meninggal, hadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ya, ini dalam konsep mazhab Syafi'i dan pengikut-pengikut Imam Syafi'i ada ihda'us shawab, dan yang menghadiahkan pahala. Ya, jadi kalau nanti kita kurban, afdalnya untuk yang masih hidup. Ya, untuk yang sudah mati ada pendapat ulama membolehkannya, tapi utamanya untuk yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal, biar Allah berikan balasan pahalanya karena kurban kita kepada orang tua kita. Karena dalam konteks hadis begini, seorang datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, abakiya min birri abawaya syai'un abirruhuma ba'da mautihima. Orang itu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, abakiya, apakah masih ada tersisa min birri abawaya, dari kebaktianku kepada kedua orang tuaku, syai'un, sesuatu, ba'da mautihima, sesudah mati keduanya. Ini karomah orang tua, Allah nggak putuskan, Bang. Tapi rawat orang tua ketika masih hidup. Meskipun sudah meninggal, masih Allah buka channel untuk bisa birrul walidain. Orang itu tanya, apa ya Rasulullah? Kata Nabi, ad-du'a'u lahuma wastighfaru lahuma. Kau doakan keduanya dan mohonkan ampunan dosa untuk keduanya. Itu birrul walidain. Sama tingkatnya, sama kita berbakti ketika keduanya masih. Maka jangan tinggal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma. Itu birrul walidain. Allah masih ada channelnya, masih nyambung. Yang kedua, infadu ahdihima. Kau laksanakan janji keduanya. Orang tua pernah punya janji yang baik. Ya Allah, kalau ada rezeki saya mau nyumbang
Karena ekonomi orang tua barangkali susah, anaknya jadi orang kaya. Laksanakan tuh janji orang tua, sama birrul walidain. Yang ketiga kata Nabi, sambungkan tali silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tuamu, sama birrul walidain. Maka kalau orang tua kita pernah sering berkorban dan kita meneruskan apa yang pernah dilakukan, itu sama juga bakti kepada kedua orang tua. Jadi setelah itu memang utamanya untuk yang hidup, tapi pahalanya Allah akan berikan juga karena kita meneruskan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua. Tapi jangan nunggu orang tua meninggal. Ada sekarang urus, jangan dititip di panti asuhan. Saya pernah marahi satu keluarga. Ya, kamu dari sejak dalam kandungan sudah dirawat, disusui segala macam. Sekarang giliran kita yang mengasuh orang tua. Allahu Akbar. Karomahnya ibu terutama, kata Nabi, ummuka summa abuka. Ibumu. Jadi ibunya dimarah-marahin terus. Cerewet ibu. Allahu Akbar. Kita lebih cerewet dulu. Ya, berapa kali kita ngencingi ibu kita? Berapa kali kita ngencingi ibu kita? Enggak kali itu. Kita sakit, ibu kita ikut sakit. Iya, kita nggak bisa tidur, ibu nggak bisa. Maka sentuhan ibu kita lebih hebat dari dokter. Ya, dokter datang, cek, udah selesai. Kalau ibu kita, nah apa yang kamu rasakan? Nah, tangan disentuh di sini, disentuh. Makanya kan kedurhakan luar biasa. Maling kundang itu apa mitos apa segala, tapi hikmahnya banyak. Oh itu cuma mitos, legenda, terserah. Tapi ada pesan kedurhakaan kepada kedua orang, pada ibu terutama. Jadi utamakan untuk yang hidup, insyaallah pahalanya kebagiannya. Ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة والشر العاقبة. صلى الله على خير هديه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبض الله. السلام عليكم.